Persib itu semangat tapi terus datar yang penting aman, papan atas gitu. Gak terlalu yang penting ambisius semua banget, happy. Mas. Yang penting semua happy. Yang penting dia tuh masih eksis lah di situ. Iya. Terus apa lagi? Apa Saingannya. paling PSMS. Pemain yang diperpanjang. Baru Maragil ya, yang non Papua ya. Karena Papua kayaknya aman sih. Terus pelatihnya itu katanya Alfredo Vera. Oh, balik lagi. Alfredo Vera itu kan udah WNI kan, dia boleh bupati, main starter, tapi kaptennya tetap Julian Choi. Nah, jadi tetap dia bupati. Tapi ini bupati 37 tahun, suka main bola. Bukan suka main bola, pernah punya prestasi di level junior kalau nggak salah dan jadi bupati. Usianya 37 tahun sih. Yang pasti kalau teman-teman butuh informasi sepak bola sedetil-detilnya di liga lokal, ya kita cuma ada di Discord. Yang lain cuma bahas paling Persib, Persija gitu. Persib. Saya engagement mulu, nggak ngasih informasi edukasi sih gitu. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu. Setelah kita membahas soal papan atas, kompetisi Super League, sekarang kita akan bahas Championship. Jadi Discord selama Piala Dunia itu akan ada tektokan Super League, Championship, Super League, Championship gitu. Betul. Karena dua ini seru Seru. Kita buka apa nih Kita buka dulu dari Dejan FC yang katanya mau pindah. Sebagai orang Tangsel kehilangan tim. Iya. Tapi sebagai orang yang gede di Surabaya, lo senang? Ya senang, karena stadion itu dipakai lagi. Stadion itu dipakai lagi. Dan kabarnya, emang kemana sih kabarnya Dejan FC ini? Jadi Dejan FC ini kabar kaburnya mengincar pelatih Haji Santoso yang sangat identik dengan stadion 10 November. Nah, dan katanya itu bakal berubah nama. Betul. Dejan FC ada yang mau beli, dan itu markasnya nanti di Surabaya. Pelatihnya Haji Santoso. Pemainnya ya pilihan Haji Santoso lah. Tapi yang pasti ini masih kabar. Kita tunggu aja nanti ada peresmiannya seperti apa. Yang pasti memang ini akan menjadi menarik lagi bahwa ada tim lagi dari Surabaya selain Persebaya. Julukannya Laskar Banteng Ketaton kali ya? Wih, asik. Itu udah dikasih kode lagi tuh. Ada banteng-bantengnya. Kayak Torino dong. Oh iya, kayak Torino ya. Gini dong. Iya. Banget. Pas gue pakai baju merah nih ya. Ini Matador. Matador. Ini kode banget nih. Semoga gak bapuk kayak Matador inilah. Iya. Kacau. Tapi yang pasti memang akan semakin seru nanti. Berarti kalau Surabaya itu bisa jadi ikut timur apa barat ya? Timur, kalau Surabaya timur. Timur ya? Ya, ada dalam tanda gosip, Kendal akan ke barat. Oh. Kendal. Jadi Kendal kan sangat mungkin ke barat, Is. Iya. Kalau ada tim, jadi tukeran lah gitu. Karena Kendal itu ada yang, ini bukan gosip, ada yang ngomong salah satu pengurusnya ke gua gitu. Kita pindah ke barat aja, lebih ringan barat, Mas. Ada Yaksa udah nggak ada, Is. Oh iya, ada Yaksa nggak ada, Garuda Yaksa udah nggak ada. Nggak ada. Udah naik ya, maksudnya ya, udah promosi. Sumsel United katanya bermasalah. Iya, United udah mulai tuh. Iya, baru 1 tahun udah goyang. Terus gitu. apa lagi? Apalagi? Barito tetap di sana. Bekasi City ya. Iya. Standar-standar lah. Bekasi City itu kan tuh nggak terlalu ambisius kalau Bekasi City itu semangat tapi terus datar yang penting aman, papan atas gitu. Nggak terlalu ambisius semua banget, happy. Mas. Yang penting semua happy. Yang penting dia tuh masih eksis lah di situ. Terus apa lagi? Saingannya paling PSMS. Oh iya, PSMS Sriwijaya udah turun ya. Rans. Ran main di Malang mungkin. Oh iya, Malang. Berarti masa dia ngambil timur, pasti ngambil barat lah Rans. Oh, bisa aja Persika Depok. Oh, Persikat Depok baru lagi nah tuh. Rans, Persikat Depok sama-sama Raffi. Iya. Gimana tuh? Derby Rafathar dong. Oh, Derby Rafathar. Iya. Derby Cipung. Sama hanya dong. Oh iya, Raja Patar ya. Atau Derby Andara. Oh, mainnya di jalan tol dong. Tapi markasnya di Malang ya rasanya ya. Karena kemarin kan di Batu ya. Kemarin di Batu di Malang gitu, dan Batu tadi udah bagus. Persikoba gagal melaju di Liga 4. Tar dulu Liga 4-nya aja dibahas dulu itu. Tapi yang pasti memang munculnya Dejan FC itu tadi ya. Sudah kita spil, dan yang pasti memang Persipura juga. Berarti namanya Dejan FC Surabaya. Iya. Nama barunya, katanya lu udah tahu, Is? Gue lupa.
Oh, oke. Gue lupa namanya apa. Kalau gue kasih julukan Laskar Banteng Ketaton. Nah, Laskar gitu. Banteng Ketaton ya? Iya. Iya. Tapi yang pasti memang selain rumor dari Dejan FC itu, Persipura nih. Yes. Yang masih, emangnya bukan Coach RD lagi pelatihnya? Pak RD kan ke Malut, kepala akademi. Oh udah ya, udah resmiin? Kayaknya udah resmi. Kepala akademi bukan pelatih nih? Karena dari spill-spillnya Budinda nih, aduh. Iya. Itu selamat untuk jabatan barunya untuk Coach RD gitu. Nah, gosip yang gue kembangin itu kepala akademi. Karena memang mereka membangun akademi dengan serius. Oke. Gitu kan dengan apa Benfica ya kemarin ya? Iya, betul. Benfica gitu terus katanya mau akuisisi klub Inggris gitu-gitulah gitu. Wih, akuisisi klub Inggris? Katanya gitu. Iya. Ya, Bang Wes bolehlah kita undang ya Bang Wes ya. Iya, Kita benar. Bang Wes. Terus pemain yang diperpanjang? Baru Maragil ya, yang non Papua ya. Karena non Papua kayaknya aman sih. Terus pelatihnya itu katanya Alfredo Vera. Oh, balik lagi. Alfredo Vera itu kan udah WNI kan? Gue lupa. Tapi memang itu pelatih standby. Iya. Dia di Valdo Alves tuh Iya. dijuluki pelatih standby. Tapi kan kalau Alfredo Vera kan punya jejak prestasi di apa? Iya, Persipura. Apa namanya dulu piala yang nggak resmi itu? Apa piala ini? Torabika itu loh. ISC. ISC, Indonesia juara Soccer ISC kan. Championship. Itu si Alfredo Vera kan? Iya, betul. Alfredo Vera gitu. Jadi kemungkinan itu. Terus ya kalau enggak Regira Aditya gitu. Tapi Regira Aditya kemungkinan belum tahu nih. Katanya juga udah katanya mau pamitan tapi katanya masuk nominasi lagi tapi belum tahu nih Persipura. Ya. Kalau ya makanya masih nunggu nih Persipura nih karena ya gue tunggu juga adalah Boas nih. Ya, masih mau lanjut atau sudah ini berarti dia Boas itu tahun depan musimnya 37 ya? 37. Aman. Enggak. 38. 40. Oh, 40 udah 40. Iya. Oh, Dia itu 86. 86 Kalau nggak salah dia ya. 46. 86. Oh, iya, Dia kalau nggak salah 86. Ya, tapi mungkin kepemimpinan Boas masih dipakai gitu. Tapi kan di tim itu kan masih ada angkatannya Boas, Iya, yang Kabes, siapa? Pae. Backnya Tinus Pai masih ada. Ya, Gitu. kita tungguin nih Persipura bakal seperti apa karena Iya. salah satu yang mungkin menurut gua biasanya Persipura itu mungkin nggak terlalu ini ya hype gitu, tapi mereka selalu berupaya untuk berada di jalur juara. Iya. Musim lalu ya, Iya. musim lalu itu kan berkaca dari musim lalu sebenarnya kan nyaris saja mereka bisa promosi tapi ya gagal sama Iya. Diaksa kan kalah. Yang pasti musim depan itu Persipura bermain setengah musim tanpa penonton. Ya betul. Jadi apakah itu nanti mereka Kabarnya main mau ke Jawa? iya, ke Kemungkinan Jogja kan malah. Main ke Jawa. Ya, Iya. pasti Jogja Jogja ke Jawa setengah musim dan ketika ada penonton balik lagi ke Papua kan itu mengurangi budget mereka. Betul, Toh juga nggak ada penonton gitu. Ya, tapi kalau dia pindah ke Jogja itu, kalau main di Timur nggak jauh-jauh ya. Malah Yang justru lebih murah ya biayanya. lebih murah. Yang pasti kan gini, ketika disiarkan juga enak. Ya broadcastnya kan lebih murah juga gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya daripada budget mahal nih, mendingan tim dipindah ke sini ke Jawa. Toh juga nggak ada penonton kan gitu. Ini mungkin pertimbangan seperti itu. Kita tanya Hari Prasetya lah. Deputinya Pak Awan. Ya tanya aja Bang Tigor langsung. Terus Barito Putra dan Kendal Tornado nih mulai ngomongin pemain yang dipertahanin. Oke. Tapi soal pelatih? Kalau pelatih si Kendal udah oke mempertahankan Stefan Ulin Kelses. Tapi kalau Barito itu belum tahu. Jadi Barito itu Bukannya teko jangka panjang? oh jangka panjang ya? Oh berarti Bukan nih waktu itu ya. Kalau seinget gue sih sih kayaknya. gue kemarin browsing kontrak Teko berapa tahun tuh nggak ada. Jadi nggak ada berapa tahun gitu. Tapi kalau memang kan kenyataannya sekarang kan udah diperpanjang semua tuh kayak Satya Tama, beberapa pemain itu udah perpanjang. Bayu Pradana masih? Gue belum lihat lagi sih, tapi pemain muda banyak yang pertahanan nih gitu. Sedangkan Kendal juga gitu, Akbar Firmansyah, Jovan Algoni gitu juga dipertahanin semua gitu. Anak muda yang bertahanin. Jadi sepertinya Kendal ini musim depan mengandalkan kolektivitas saya kemarin. Kan mereka walaupun di timur berat nih, Kendal di barat atau timur ya? Timur ya, berat ya. Tapi mereka bersaing dengan bagus, bersaing dengan Barito, PSS, Persipura. Kendalnya cukup bagus lah, cukup konsisten gitu. Nah, Barito sendiri kemarin kan fluktuatif sebenarnya. Gitu. Dan ini menarik dari dua tim ini. Kenapa kita bahas dua tim ini? Karena dua tim ini bersaing dengan Persipura dan juga Sleman di timur gitu. Ya. Memang Kendal adalah salah satu yang menurut gua tim rising star lah ya. Betul. Di Championship kemarin ya.
Ya memang makanya dengan Stephen itu sempat masuk nominasi pelatih terbaik Yes. di Championship. Bahkan digosipin menjadi asisten Joe Hedman. Oh iya ya. Iya, jadi Stephen Rulin Kancas ini darahnya darah sepak bolanya kayak Nova Arianto. Oh iya ya. Kan oh, iya, kalau kan Coach Nova kan Darudi, ya. Sartono. Ini benar. kalau Stephen Rulin bukan bukan karena bapaknya bukan, tapi karena DNA-nya kuat gitu. Iya, Coach iya, Rudi Kancas itu pelatih yang wah, gue tuh waktu zaman di Deltras dulu, di putaran awal-awal Deltras itu Om Rudi Kancas itu ya, kalau sama pemain tuh malam gitu diketokin satu-satu kamarnya. Udah tidur belum? Kamu lapar enggak? Gitu. Iya. Om Rudi Kancas sangat bapakan itu. Makanya Iya, pas dia meninggal itu gue agak sedih aja. Tapi alhamdulillah gue sempat wawancara di YouTube gue sendiri itu sama Rudi Kancas. Dia cerita kemenangan lawan Persija waktu itu. Nah, ini sekedar intermezzo ya. Jadi Iya. Stephen Rulin juga tipe pelatih yang gue memang menganalogikan kayak Nova, pelatih yang modern gitu. Modern. Notice banget itu Stephen Rulin Kancas ketika melatih Persikap Kabupaten Bandung beberapa musim yang lalu. Itu metodenya top. Bayangin subuh latihan nih, tapi dengan konsep yang dikonsep banget. Gue sempat ngobrol lah, nggak lama gitu sama dia. Dan konsepnya seperti dan itu bagus. Sayangnya kompetisi berhenti 2022. Iya benar. Iya benar. Itu Persikap lagi oke-oke. Target juga tuh kalau nggak salah. Iya target juga tuh. Tapi sayangnya akhirnya Persikap ya, biar lah ya. Kompetisi waktu itu bubar karena tragedi Kanjuruhan. Terus setelah itu udah. Iya, ambiar lah itu Persikap turun sampai sekarang. Nah, terus dari grup baratnya Bekasi City juga masih ada Mayang. Ada Mayang. EJCL Duasel masih nggak ya di situ nanti ya? King Eze ya? King Eze siapa namanya panggilannya? Aliando masih nggak? Tapi biasanya kan kayak gitu. FC Bekasi City itu santai, tiba-tiba main kumpul gitu. Dan main bagus. Cahaya tuh Mensina di situ loh, Cahaya Supriyadi. Ramadan kemarin. Jadi walaupun santai gitu, tapi konsisten dan sepertinya Coach Widianto ini cocok sama ini Putra Siregar ya. Ya, terus ini ada Ramon Tribulit. Nah, iya. Santolaya Dirtek PSMS. Kenapa? Jadi PSMS itu menarik, Ramon Tribulit ini bukan pelatih bukan sosok yang biasa. Dia bawa Auckland City ke Piala Antar Klub Dunia dari zonanya konsennya. Dan di Auckland City itu kalau nggak salah sampai semifinal ya. Ini pelatihnya dia di Dirteknya PSMS. Pelatihnya si Eko Purjanto ya. Eko Purjanto. Tapi Dirteknya ini Ramon ini Kenapa PSMS sampai mau ngerekrut dia ya? Mungkin target. Oh iya, kemarin gagal, meleset mereka. Mereka ganti pelatih kan kasar tadi, terus ke si Eko Purjanto. Nah ini Eko Purjanto dipertahankan sama dengan Persela kan mempertahankan juga Bima Sakti kan gitu. Dan ini ada Ramon nih. Jadi Dirteknya ini. Jadi ini kan dua orang yang mikirin ya. Kayak Peter Wister sama Azari Lubis si PSS Sleman. Jadi kayak gitu. Jadi PSMS musim depan juga warning buat lawan-lawan. Stadionnya bagus semua, dua-duanya jadi. Iya, Stadion Utama Sumatera Utara sama Teladan. Teladan udah jadi juga ya? Udah jadi. Iya benar-benar gitu. Ini seru loh. Ini pelatih bukan kaleng-kaleng nih. Ini sosok bukan kaleng-kaleng, ini di teknik gitu. Terus ya tadi itu The Championship udah kita bahas. Liga Nusantara belum ada kabar-kabar, tapi Liga 4 Piala Presiden. Liga 4 ini udah mulai masuk 16 besar aja nih tiba-tiba ini. Jadi ada 16 besar tim, gue bacain 1-8 ya. Ada Persibangga Purbalingga Jawa Tengah, Persik Kuningan Jawa Barat, Wahana FC Bekasi, Wahana FC Pekanbaru Riau, 757 Keprijaya FC Kepulauan Riau, Persikota Kota Tasikmalaya, Persmas 1960 Manado Sulawesi Utara, Unaha Konawe Sulawesi Utara ini Sulawesi Tenggara. Ini kalau nggak salah ini tim universitas nih. Lalu ada yang ke-8 PS Ngada dari Nusa Tenggara Timur. Terus ada Wamena United Papua Pegunungan, Celebes FC Palu Sulteng, terus Persipani Paniai Papua Tengah, Persingangawi Jatim, Persepam Pamekasan Jatim, Persigar Garut Jawa Barat, terus Pasuruan United Jatim, Persaka Kebumen Jateng. Nah, yang menarik kan Pasuruan United itu Bio Pauline. Betul. Terus ada lagi menarik dari Papua, itu Persipani Paniai yang bupatinya jadi striker. Jadi main sekali aja di babak 64 besar kalau nggak salah. Dia mengalahkan Persika 1951 Kerawang. Jadi kenapa ada namanya Persema Manado 1950, Persika 1951? Karena sudah dibeli. Karena
Karena utangnya banyak. Utangnya banyak. Di FIFA tercantum. Iya. Nah, makanya kayak Wamena kan bukan Persiwa, Iya. Wamena United. Jadi kayak gitulah. Iya, pokoknya kalau kalian dia pokoknya dikitin lah. Iya. Daripada nanti ditagih. Nah, makanya gitu. Jadi menariknya adalah si bupati ini namanya Yawit Nawipa. Ya, ini pakai nomor 10, dia main starter lawan dan timnya menang. Walaupun menang dia nggak cetak gol tapi menang. Jadi menariknya adalah dia boleh bupati main starter, tapi kaptennya tetap Julian Choi. Nah, jadi tetap dia bupati. Tapi ini bupati 37 tahun, suka main bola, bukan suka main bola, pernah punya prestasi di level junior kalau nggak salah dan jadi bupati. Usianya 37 tahun, tapi jadi mainin satu pertandingan yang sebenarnya nggak menentukan gitu, tapi ya oke, ternyata oke juga. Iya, benar. Gue beri jersinya. Nanti gue akan pamer di jersey Pak Bupati itu. Iya, Persipani Paniai. Mungkin Pak Bupati mau ke sini boleh. ngobrol sama kita. Boleh. Silakan Pak Bupati di DM aja. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bupati yang luar biasa. Striker ya. Iya. Karena gue juga penasaran juga sama sosok satu ini. Iya. Menurut gue ini rekor dunia nih. Rekor dunia. Ini kan semi pro ya. Iya. Semi pro. Mana ada semi pro. Ini mah udah amatir. Iya, amatir. Tapi amatir nasional kan? Iya, amatir nasional. Ada amatir nasional, ada pemangku kebijakan main bola. Dulu tuh Pania itu, gue lupa. Ada Bupati Pania itu yang memang lumayan giro juga sama bola. Maksudnya benar-benar pernah lumayan gencar juga tuh. Nawi bapaknya kayaknya deh. Namanya bukan? Lupa gue. Pernah yang pernah dijadiin manajer timnas sampai dari itu Bupati mana ya? Oh, lupa gue. Udah ada waktu zamannya Pak Johar. Iya. Dulu Bupati mana ya? Iya, ada Bupati di Papua. Di Papua. Iya. Bukan ini kalau nggak salah, tapi gue lupa di antara Paniai atau mana gitu, gue lupa. Oke, yang pasti kan sebenarnya beberapa tim dari Papua sendiri itu kemarin kayak Persikerom gitu itu cukup bagus ya gitu. Tapi memang karena faktor mungkin ya faktor geografis semua kan main di Jawa gitu. Mereka belum maksimal segala macam. Tapi kalau lihat Paniai ini trennya bagus. Kemarin mereka di fase 32 besar itu cuma kalah dari tuan rumah Persebi Boyolali. Lalu 2 pertandingan menang dan ini sepertinya walaupun di 16 besar agak berat karena ketemunya itu Celebes, Persepam sama Pasuruan United. Mainnya di Surabaya. Wah, berat itu. Agak berat. Berat itu. Yang pasti beberapa pemain udah masuk dalam talent scouting tim-tim besar. Kayak misalnya Julian Choi kaptennya, terus sama Karel wakil kaptennya Karel itu dua ini bagus. Julian itu bahkan back 20 kali main selama dari fase atau dari musim lalu gitu. Sering cetak gol 3 atau 4 gol gitu lah. Gitu. Oke, itu dia tadi tuh atmosfer dari Liga 4 Piala Presiden karena nanti kita masih tunggu juga Piala Presiden apa ya namanya? Elit ya, Piala Presiden Elit ya, mungkin. atau Super Club ya, super atau tim Piala gitu. Presiden kelas A. Pokoknya bakal ada lah itu memang katanya nanti mungkin kemungkinan bisa bergulir Agustus kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya kabar-kabar itu Agustus. Dan tetap bakal ada klub luar negeri yang bakal partisipasi. Jadi kita tunggu aja nanti kejutannya bakal seperti apa tuh Piala Presiden yang satu lagi itu. Yang pasti kalau teman-teman butuh informasi sepak bola sedetil-detilnya di liga lokal, ya kita cuma ada di Discord. Yang lain cuma bahas paling Persija gitu. Persija. Saya engagement mulu nggak ngasih informasi edukasi sih gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk Discord kali ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, dan juga di Facebook. Terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia biar nyampe 500K. Ini belum nyampe nih, 300 belum nyampe. Iya. 300 belum nyampe ya. Ayolah. Ini di podcast paling sepak bola Indonesia. Oke, paling sepak bola Indonesia di sini. Iya, di sini. Ada kita juga ada di Noise. Yang pasti perkembangan 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026, Piala Dunia, gosip dan pergerakan bursa transfer semua ada di skor.id. Dengan demikian gue Eras Adnan. Sampai jumpa lagi.